Jadilah cakrawala di tengah segala air itu bukan dengan tangan, dari berfirmanlah bang, jangan dikarang-karang, itu yang bikin saya gatel. Oke, saya pakai data ya. Gimana kalau pakai data? Tadi udah tak bawa itu data loh. Oke, Yesaya 41:20 itu gimana itu? Supaya mereka orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya. Nah, terus juga di dalam Ibrani 1:10, dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Buatan tanganmu. Ini kapan Ustaz menjelaskan Quran, menjelaskan iman? Akan menciptakan dengan lengan. Yeremia 32:17. Tuhan Allah sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lengan. Itu compare itu namanya Jor. Waduh, Jor. Berarti itu ayat kebenaran itu ya? Gantian ya. Oh. Terus. Itulah saya bilang, iman Kristen tidak bisa kalian pakai sebagai data kalian karena kalian nggak paham dan tidak mempelajari ke situ. Jadi kalian nggak ngerti. Bahasa tangan Tuhan itu bukan Tuhannya yang mijit-mijit. Jangan letter-let bacanya. Penyertaan Tuhan itu nggak mesti harus mijit-mijit, bang. Kalau Tuhan bilang berfirman. Berbeda dengan penciptaan manusia. Sudah saya terangkan seperti itu. Tapi kalau bang Pak Ustadz bawain pakai ayat Al-Quran, saya diem karena saya nggak ngerti gitu. Makanya saya bawakan narasi ke Al-Quran. Kenapa bertolak belakang tadi? Kalian nggak jelasin, lucu. Jadi sama ya, malah kalian bahas iman saya, lucu. Ya berarti tidak harus dengan berfirman ya. Iya betul. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu ya. Tidak hanya berfirman saja. Jeffrian, selamat malam Jeffrian. Dibuka mionya ya. Jeffrian, Protestan apa Katolik? Jeffrey Andrean. Aduh, kenapa minta naik kalau ketika naik nggak bicara? Aduh. Ya silakan. Berarti Pak Ustadz, penciptaan Nabi Isa itu dengan dua cara berarti ya, berfirman dan meniup. Nabi Isa itu sama, dia itu tetap prosesnya itu sama, ditiup roh, mengandung 9 bulan, sama seperti kita. Nah coba saya nanya, Yesus itu dikandung apa enggak? Selama 59-nya dikemanain lagi Pak Ustadz? Loh ya sama kan, di situ kan dia ditiup roh kan, sama seperti saya. Kok sama lagi? Loh, gini loh ya, dalam hadis ketika janin, ini kita kasih tahu ya, penciptaan manusia di dalam hadis, ketika janin itu berumur 120 hari, maka Tuhan mengutus malaikat untuk meniup roh. Sama seperti Nabi Isa. Bukan langsung jadi melahirkan, enggak, tetap dia itu prosesnya ya. Cuma Allah jadikan hamil gitu loh. Enggak usah pakai kamu bersuami dulu, enggak gitu. Sama dengan Hawa tanpa ibu. Jadi kata-kata inna masalah Isa indallah kamasali Adam itu maksudnya gini, kalian jangan heran aku menciptakan manusia Isa tanpa ayah, sebagaimana aku menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Maksudnya gitu persamaannya. Kalau Allah mampu tanpa ayah, maka tanpa ayah dan ibu pun mampu juga. Buktinya Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah, tahta dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa. Dia menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang tanpa ayah dan ibu, Adam. Ada yang tanpa ibu, Hawa. Ada yang tanpa ayah, Isa. Ada yang ayah dan ibu, kita. Gitu. Lanjut. Ada yang mandul tapi tapi masih bisa melahirkan, kan gitu Ustaz. Pak Ustaz. Bagaimana? Selamat malam bagaimana? Ada runutannya gitu Pak Ustaz. Padahal kata-katanya dia menciptakannya dari tanah, kemudian firmannya kepadanya jadilah, maka jadilah. Kok Pak Ustadznya ada runutannya terus diciptakan terus ketika umur berapa bulan? Sama dalam Bible roh. itu. Aduh. Di dalam Bible Adam juga kan dibentuk kan? Gitu loh.
Apa kalau langsung jadi? Kun jadi Adam gitu kan dibentuk di dalam dalilnya. Ya. Ya kan kun fayakun kan langsung berproses dari tanahnya langsung kun fayakun, tanahnya langsung bikin diri Aduh, jadi itu kan tengil. prosesnya kan, tanahnya langsung bikin Pantas diri lah jadi bibirmu kau manusia, bobok ya. jadi janin gitu Nggak kan. paham kau. Terus tiba-tiba Pak Ustadz tambahin ditiupin kalimatnya kok bukan ketika berapa membentuk, kalau bulan kayak gitu, seharusnya itu gini. nggak Allah efisien. menciptakan- seharusnya datanya gini. Beda Allah lagi ya. menciptakan Adam dengan berfirman, ting jadi. Bukan membentuk. Kalau membentuk itu berarti sama dengan dalil yang lain dengan tangannya. Karena banyak datanya tadi saya sebutkan. Kitab saya yang membentuk Pak Ustadz, Alkitab saya, kalian nggak ada. Nah, walaupun kitab kamu Pusing saya Pak Ustadz, Iya, iya. jadi makin pusing saya Pak Ustadz. Ya, Makanya pusing, jangan kalau paham diselang-seling Bibel. kompar-kompar jadi Orang keselang-selip kalau Pak nggak paham Ustadz. Bibel, orang kalau tidak paham Bibel pasti pusing. Kalau saya pusing gimana? Saya paham Bibel kok. Quran paham. Paham di mana? Selama ini kita diskusi nggak ada lihat. Hanya banyakkan Oke. premis, Ustaz. Ini lagi comot Oke, tuh ini. sekarang Diam kalau kau, kamu Di, paham diam kau, Bibel, Di. gini jenderal. Kalau kamu merasa paham Bibel, coba yang kamu kuasai dalam Bibel apa? Kita Udah adu gini data aja, gitu. kalau memang Ustadz merasa paling benar dengan keimanan dan kitabnya, ayo kita diskusi. Gitu aja. Oke, apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai Oke, dalam gini Bibel? aja, gini aja. Oke, satu Apa? pertanyaan untuk Ustadz. Satu pertanyaan Ini untuk. kan langsung pakai tema, kamu narasikan pakai data. Ayo. Iya, gini. Silakan. Apa temanya? Oke, satu pertanyaan saya untuk Ustadz dulu. Apa? Ya. Oke. Tadi narasi Jenderal, Ustadz Jor, tadi. Jor, sebentar Jor. Mau bertanya apa berdiskusi Jor? Gitu aja Jor. Ya dengarkan. Silakan. Enggak, mau bertanya apa diskusi? Ya Kalau silakan diskusi bertanya dua tentang arah. keimanan Kristen. Oh, hah? Silakan bertanya nanti tentang keimanan Kristen. Ya, tadi kan kita bilang Quran kan belajar. Enggak, Silakan diskusi. saya mau bertanya Pakai tema dulu aja. kepada kalian. Pakai tema aja. Kalau pertanyaan Kenapa kan kita takut banyak. kalau saya bertanya? Ada apa kalian? Ada aja. Pakai tema aja, Jor. Ada Ay, apa? cakep Iya, kita diskusi aja. Iya, Ya, pakai coba tema. temanya apa? Diskusi Temanya apa? masalah ketuhanan. Iya. Tuhan Masalah yang benar, Tuhan yang benar. Tuhan yang Tuhan benar. yang benar. Betul, yuk. Oke. Silakan. Anda narasi Silakan pakai data ya. Iya. Oke. Silakan. Opening Oke. dulu, Anda. Dari Kristen, silakan. Jadi gini, aku mau bertanya dulu. Di saat tadi Ustaz, Oh, bagaimana? Biarin aja lah, biarin aja. Silakan. nggak bisa orangnya. Jadi semuanya orang Jangan serba kita jawab pakai Quran dan Bibel nanti. Kita diskusi dua arah, Ustaz. Jadi kok orang pun makin Iya. banyak tahu tentang Quran Anda. Kalau Anda ditanya imannya buka kitab orang apalagi Iya, yang makanya temanya kondian. apa? Temanya apa? Ya udah, kita diskusi dua arah. Tuhan yang Iya, benar. apa temanya? Tuhan yang benar. Oke, silakan. Oke. Tadi Sampai Ustaz. Ada. Bang Arif, saya turun apa parkun aja nih Bang Arif? Sorry. Parkun, enggak apa-apa. Parkun. Ada Pak Kris ini juga. Parkun, enggak apa-apa. Oke. Silakan. Tapi jangan menyela ya. Saya kira mau mengisi slot. Oke. Terima kasih. Silakan jenderal, cepat. Oke, tadi Ustaz Tata aku dengar tadi menarasikan bahwa Tuhan Anda menciptakan, ya. Jadi yang mau saya inikan sebenarnya Tuhan yang Anda maksud itu Tuhan yang mana? Pertanyaan saya gini, kalau memang Anda meyakini Tuhan itu cuma ada satu, coba pastikan dulu, apakah itu Tuhan yang benar? Kamu ini Gimana, kamu Jo? narasikan Tuhanmu siapa Siapa? dalam Bibel kamu, nanti Tuhan saya menurut Al-Quran gitu loh. Ah, ya gitu, Jor. Kalau Oke, mau diskusi, oke, Jor. saya menurut- Tuhan mau Tanya itu jawab, tiga apa dengar, satu? dengar, Itu gini. Tuhan, namanya dengar. siapa? Dengan Tuhan Ya. yang diimani oleh Kristen itu adalah Allah Bapa, yaitu Elohim itu sendiri yang tertulis di kitab-kitab terdahulu, ya, yang diimani oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah dunia melalui firman-Nya Allah Bapa, yaitu firman-Nya Elohim. Ya, dengan pribadi Yesus Kristus, Tuhan bersama-sama dengan manusia yaitu dengan Yesus. Ya, makanya Yesus dikatakan adalah Tuhan. Ya. Ya, jadi sekarang gini, kalau Anda memang mau, enggak apa-apa Anda tertawa, enggak apa-apa. Sekarang saya mau tahu, menurut Anda Tuhan yang menciptakan jagat raya ini ada berapa? Ada Lu enggak, satu. silakan dulu, Jor. Kamu, Jor. Jor. Iya, Yesus itu? Tuhan Gini, Jor. Tuhan adalah Bapa, Apakah itu Tuhan- Adonai Elohim, Tuhan Jor. Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh, banyak kali Sekarang Tuhan, menurut Anda Jor. Tuhan itu enggak, Anda tertawa. Menurut Enggak, Anda siapa yang ketawa? Tuhan yang menciptakan jagat raya ada berapa? Nah, Tuhanmu itu, Yesusmu itu apakah yang menciptakan alam semesta ini? Jawab. Ya nanti dulu Itu. ke Yesus. Kita pastikan Tuhan yang benar yang mana. Apakah Anda sudah menuangkan Tuhan yang benar? Jor. Gini loh dialog, Jor. Jadi Tuhan yang benar dalam Kristen itu adalah Yesus.
Yesus yang menciptakan, sembahlah Yesus. Tuhan kami namanya Yesus. Ditentukan dulu, jangan Bapak Yesus, dua-duanya Tuhan. Apa dasar ditentukan Tuhan katanya satu. Katanya Tuhan satu. Ke Bapak, ke Yesus, Bapak itu satu. Tuh, yang mana dulu? Coba, yang mana? Yesus apa Bapak dulu? Dengarkan. Siapa? Tuhan itu kan banyak. Ya, Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Waduh, habis makan plastik. Habis makan plastik, Tuhan yang mana? Waduh. Sekarang mana Tuhan yang benar itu Tuhan Abraham. Tuhanmu tentukan dulu namanya siapa, seperti apa. Nah, kita kalian. Oke, gini John, gini John. Tuhanku kan Allah ya. Nah, nanti akan saya narasikan bahwa Allah itu Tuhan, Dialah pencipta, sembahlah Dia. Nah, sekarang kamu tentukan dulu siapa Tuhanmu dulu. Coba, siapa? Tuhan yang menciptakan saya Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus pribadi manusia ya yang berkenan di dalam Tuhan Yesus. juga apa bukan? Tuhan juga apa bukan? Baca. Definisi Tuhan apa? Aku tanya dulu, Ustaz. Wujud tertinggi. Definisi Tuhan apa? Oke. Definisi Tuhan apa? Tuhan itu adalah wujud tertinggi, pencipta, dan Dia yang disembah. Itu definisi Tuhan. Nah, Tuhan seperti itu siapa dalam Kristen? Oke, berarti kalau setiap dikatakan Tuhan sudah pencipta berarti. Iya, definisi Tuhan kan itu. Oke, berarti ada banyak Tuhan. Sekarang gini, Jor, tugas kamu Tuhanmu siapa dulu? Silakan. Tuhanku Iya, Allah. berarti ada banyak Tuhan menciptakan jagat raya. Nah, kamu dah bahas itu, Jor. Tuhan itu banyak sama dari Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Nanti kita narasikan satu-satu. Tuhanmu siapa dulu? Coba. Tuhan Sama itu aja. dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Alkitab yang terjemahan. Major, kamu ini udah berjalan gini loh. Bahasa teks aslinya. Allah. Tuhannya Kristen siapa dulu? Coba tentukan dulu siapa. Mute orang ngomong kok di mute. Jangan kata siapa Tuhan. Sekarang gini, Tuhan Lu itu sekarang kita- pastikan dulu definisi Anda pahami. Tuhanmu dulu saya gini loh. Tuhan itu kan Itu ilah-ilah. Kenapa? wujud tertinggi, pencipta, Banyak Dia Tuhan yang menciptakan. disembah. Nah, Tuhan yang disembah itu pencipta itu siapa dalam Kristen? Silakan. Ayo Major. Oke. Tuhan yang menciptakan jagat raya Tuhannya Abraham sedekah yaitu Yahweh. Oh, bukan Yaitu Yesus ya. Adonai Yesus bukan Elohim. Tuhan berarti ya. Ya dengar dulu. Jangan lupa pagar. Ya. Bagaimana Yesus dipanggil Tuhan karena Dia adalah raja di atas segala raja. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan intinya. Ya Dia Tuhan. Loh, berarti ada berapa Makanya Tuhan? definisi Tuhan apa? Coba jawab, saya nanya. Definisi Tuhan apa? Ada berapa Sebagai sih? pencipta berarti Tuhan ada banyak. Bukan, tunggu dulu. Tuhanmu ada berapa? Coba, ada berapa Tuhanmu? Dalam artian ilah-ilah itu adalah Tuhan-Tuhan. Ya. Jor, tunggu dulu Tuhanmu ada berapa sih? berapa Tuhan? Ada berapa? Nah, ada berapa Tuhan? Ayo. Ada satu. Tuh, kalau Kristen ada Ada berapa? Tuhan satu. Kristen. Definisi tadi Anda bilang definisi Tuhan itu yang menciptakan ya, yang Iya, menciptakan. Tuhannya Kristen siapa? Berarti kalau dikatakan Tuhan, siapapun yang mengatakan Tuhan, Jor. Pertanyaannya Tuhannya Kristen siapa di dulu? mute orang ngomong, kok di mute orang ngomong. Kamu nggak jawab gimana sih? Gini loh Ustaz. Santai lah ya. Kalau Anda mengatakan definisi dari kata Tuhan itu adalah yang pencipta, berarti yang menciptakan jagat raya banyak. Karena banyak ilah-ilah. Iya. Terus. Nah, berarti Tuhan itu ada berapa? Ada satu Allah. Oke, berarti Tuhan Anda menciptakan ya. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Dengar dulu, kenapa pukul ke Yesus? Yang jelas Dengar dulu. dulu. Kita bicarakan Tuhan yang benar, Ustaz. Ini takut ketakutan dia. Jor, perkenalkan nama Tuhanmu, Jor. Gini macam-macam. Kamu nanya dulu Tata, Tuhan itu udah berapa? Satu. Namanya siapa Tata? Allah. Udah ada yang lain. Nah sekarang nanya balik saya, Major, Tuhan itu ada berapa? Silakan jawab. Jor, jawab Jor. Baca, Jor. Kebanyakan bukan plastik kau, Nah, Jor. Tuhan Abraham dan Yakub. Ada Siapa berapa namanya? dulu? Ada berapa? Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Ada berapa? Yahweh, Adonai, Elohim. Oh berarti Tuhannya Kristen ini Elohim. Ya, Bukan Yesus ya? dengan Yesus kami mengenal Elohim karena dia pernah. Yesus itu Makanya saya tanya, makanya paham nggak definisi Tuhan? Yang saya tanya, Yesus itu Tuhan juga apa Ah, bukan? diskusinya kalau bingung dengan orang ngomong. Loh yang Ya, pertanyaannya. definisi orang, definisi Tuhan apapun nggak Iya, tahu udah, Anda. Yesus itu Anda Tuhan bilang juga apa Tuhan bukan itu dulu? pencipta. Berarti yang menciptakan jagat raya banyak, ilah-ilah Oke, berarti. saya nanya. Yesus itu Tuhan juga apa bukan? Udah. Hah? Kemana-mana kita tata. Wong Tuhan kamu belum jelas kok. Kan harus katakan Tuhan saya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Yang disebut bukan Abraham, Yesus, Ishak dan ya. Yakub.
Oke, Yang Yesus saya bukan mengenal Tuhan itu ya. lewat Yesus Kristus. Karena Iya, berarti Yesus Yesus itu bukan firman-Nya Tuhan. ya Adonai Elohim. Oke, berarti Yesus itu Tuhan juga apa bukan? Ya, makanya saya tanya, Anda paham nggak definisi Iya, Tuhan? berarti ada berapa Tuhan, Major? Katanya iya, gimana sih? Kalau Tuhan itu banyak, tapi kalau Banyak. dengarkan, Loh, kalau katanya Tuhan itu satu. banyak, tapi sang Khalik sampai cipta itu cuma ada satu. Jor, Tuhan itu banyak apa satu, Jor? Tuhan banyak, makanya paham nggak arti Oke, definisi Tuhan? Kalau banyak Tuhanmu siapa Definisi saja? Tuhan coba? paham nggak, Tak? Oke, kalau memang banyak Tuhanmu siapa saja coba? Bapak, Definisi terus. Tuhan paham nggak? Kata Tuhan paham nggak definisinya apa? Gimana sih, Kalau Major? Anda bilang Tuhan itu pencipta, berarti Tuhan menciptakan jangan banyak. Ya sabar, Karena sabar. banyak ilah-ilah. Oke, berarti siapa Tuhannya Kristen, John? Tuhan saya itu Allah Bapa, yaitu bukan Adonai Yesus ya, Elohim, bukan yaitu Yesus Tuhan ya. Abraham, Sarah, Yakub. Oke, Yang Yesus berfirman bukan Tuhan menjadi ya. manusia adalah Yesus Kristus. Loh, Yesus Tuhan juga, Yesus. Ya iya. Oh, berarti ada dua Tuhan berarti ya? Macet. Wah, ada dua Tuhan. Makanya Oke, pahami dulu oke, Tuhan oke, itu oke. banyak. Ya. Oke, coba saya Tuhan nanya itu satu-satu. gelar. Oke, saya nanya Kata satu-satu. Tuhan itu gelar. Ya. Coba jawab dulu satu-satu, Jor. Bapak Tuhan apa bukan, Jor? Jor. Aceh. Aceh. Gimana, Major? Kebanyakan makan plastik Major ini. Waduh. Memang gitu. Kalau saya ditanya, Jor, Tata Tuhan itu ada berapa? Satu. Namanya siapa, Tata? Allah. Udah selesai. Nah, Kita kalau buktikan enggak, Jor. jawaban Anda. Kita buktikan. Apakah Anda konsisten? Oke. Makanya sebelum dibuktikan, Mau lari. Tunggu, sebelum Tak. Tunggu. dibuktikan Tuhannya Major ada berapa? Tunggu. Eh. Kalau anda mengatakan Tuhan itu ada satu yang menciptakan jalan itu Allah, ya. Iya. Berarti dengan pasti Anda menuhankan Tuhannya bangsa Israel. Nah, terus jawab Tuhannya Kristen siapa, Jor? Nggak mau jawab dia. Ditanya. Mau lari dia. Mau lari. Takut dia. Ada berapa Tuhan? Saya bisa buktikan Tuhan Kristen dengan Yahudi beda. Diamlah kawan di maka Sebentar dulu. Kita dong. Kita beda. Major, sebentar dulu. Major belum memperkenalkan nama Tuhannya sebagai pencipta langit dan bumi. Iya. Tuhan Belum. saya menciptakan jagat raya ini adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Adonai Elohim atau Yahweh Namanya atau siapa? Yutipapi. Namanya, oke, namanya Ya, Yosef. namanya Adonai Bukan Elohim itu Yesus. lewat firman, makanya dalam Bible kan tertulis kita Oke, perjanjian lama. namanya Fafe. Nah, Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Ya Tuhan. Makanya tanya, Anda paham nggak definisi kata Tuhan? Paham nggak definisi kata Tuhan? Katanya Sebentar, Tuhannya Bro. Fafe. Ganti Nah, kalau aja, katanya Jo. Yesus Tuhan juga katanya gimana? Iya, karena Anda tidak paham definisi kata Tuhan. Anda bilang Tuhan itu pencipta, berarti yang menciptakan Ya, jagat enggak. raya Di tidak bibir banyak. Anda jelas. Di bibir Anda Bilang jelas. banyak. Anda Itu tadi tidak bilang paham. Yesus itu Tuhan, Jor. Enggak, Berarti Tuhanmu itu Fafe apa Yesus, Jor? Gini, yang Gimana? kalau dikatakan sudah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, berarti cuma ada satu, Oh, bukan yaitu itu. Berarti Yesus bukan Tuhan, yaitu ya? Adonai Elohim. Ya, berarti Yesus Yesus bukan bukan Itu. Tuhan. Jadi kalau Berarti Yesus dikatakan bukan Tuhan. kalau dikatakan Tuhan atau ilah itu banyak. Oke, Ilah nanti itu banyak. berarti Yesus ya. Jadi kalau ada Berarti bukan tadi Yesus, definisi ilah itu apa? Anda bilang itu menciptakan. Berarti banyak Ya, dong menciptakan intinya jagat raya. berarti Yesus bukan Tuhan ya. Hah? Kenapa bukan Tuhan? Loh. Tuhan juga. Gini tak, gini. Definisi Gini, kata Jor, Tuhan. Jor. Dengarkan. Sebentar, Jor. Definisi kata Tuhan. Jor. Dengarkan dulu. Ini kenapa Jor. ketakutan orang itu? Jor. Berarti yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus. Yang menciptakan jagat raya ini Allah Bapa. Bukan Yesus. Adonai Elohim. Kau bingung sih Major ini yang mana sih? Ketuhanan aja Oke, kau bingung. oke sekarang gini. Gimana? Saya jelaskan dulu. Definisi kata Tuhan adalah Ya. yang saya taat dan tunduk padanya. Contohnya ini botol. Kalau saya yakin percaya bahwa ini adalah pencipta saya, ini yang berkuasa, saya tunduk dan taat. Ini Tuhan saya, botol ini Tuhan saya. Terus. Jadi Tuhannya saat Kristen saya botol. tunduk dan taat kepadanya, itu adalah Tuhan. Iya, berarti Tuhannya Kristen botol gitu. Gimana Major? Gimana sih Major ini gak jelas dari tadi? Macet, Pak. Mungkin Orang ini Tuhan Bibel, Pak Ustaz. Om Kris Anda bisa bilang Tuhan yang menjawab. menciptakan raya cuma ada satu. Iya, Kutanya iya, apakah Ustaz. Tuhan dan Biar Tuhannya jangan macet. bangsa Israel? Biar Anda jangan tidak bisa macet. jawab.
biar jangan macet, saya terangkan ya. Gaya Kalau kau di baru Islam- botol, nggak ada ilmu kau. Eh, Gaya diam kau, kau, tujuh diam macam kau. tadi kau. Bibel Anda Udah diam lah kau mengatakan, botol, nggak ada simu. diam Baru kau, gaya ini kau by baik lagi, data, tunjuk. kau hargai data saya. Ini Bibel Anda Data loh ya. apa itu? Data apa? Alkitab Sabda Ayo, ayo, mengatakan kau diskusi, ayo, Tuhan ayo. itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa. Nah, pertanyaannya, apakah layak Yesus dikatakan Tuhan dalam konsep Bibel Anda ini? Ya, Karena sebagai jelas pencipta dikatakan langit sini. dan bumi. Sebagai Iya. pencipta langit dan bumi, Betul. ya. Apakah Yesus, Jor? Karena Bibel Jawab, Anda Jor. mengatakan Tuhan itu yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa. Apakah layakkah Yesus dikatakan Tuhan menurut Bibel Anda? Apakah layak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Waduh. Saya mau terus lagi Pak Ustadz, ya supaya ngengelan. Ternyata kalau saya buka data ini, ntar ya, kalau saya buka data perjanjian lama Separia, kitab orang Yahudi, membuktikan Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi berbeda. Saya buka datanya di Ulangan 6 nomor 4. Ini artinya aja ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu alone ya, alone itu apa? Satu sendiri. Ya, nggak ada 2, 3 ya. Nah, ternyata di sini di Ulangan nomor 4 berubah artinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Allah nih ya. Sementara di sini di perjanjian lama Separia ini sangat diagungkan. Di sini Tuhan, nama Tuhannya God. Ini Tuhan, ini proper name, generic name. Ini proper name, ini nama Tuhannya Yehuwa. Ya, Yehuwa nama Tuhannya. Ternyata di sini anehnya jadi Allah. Jadi ini membuktikan Tuhan mereka itu berbeda dengan Tuhan orang Yahudi. Dan juga kita buka di Yohanes 1:1, ternyata ada kata Allah lagi. Nah, di sini nama Tuhannya beda lagi. Kalau kita buka kata Allah di sini, pengertiannya apa? Pengertian ternyata Theos, kawan-kawan ya. Beda lagi nama Tuhannya dengan orang Yahudi. Nih, Theos. Sementara di perjanjian lama, nama Tuhannya Yehuwa. Yehuwa. Nah, ternyata kata Allah tadi sini ya. Siapa kau? Ya, sini Allah ya. Yohanes 1:1 Allah ya. Kalau kita buka di Kisah Para Rasul 14:11, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa kita buka di strong number-nya, ternyata dewa-dewa sama, Theos juga. Apakah Tuhan mereka dewa? Ini kita membingungkan kan. Jadi Tuhannya berbeda-beda namanya. Jadi jelas faktanya ya, dari data ini membuktikan Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi berbeda. Oke. Ya, silakan. Major sepakat ya bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Jor, jawab Jor. Oke, jadi gayanya si Baluap ini macam betul kali gayanya mentujuk-tujuk kayak gini-gini. Satu-satunya debater yang sampai ampun-ampun sama saya kan tidak topiknya. Tahu sendiri. Itu data mentah. Apa data mentah? Tak kau botol, diam kau. Woi, santai aja diskusi, kenapa sih kata-kata kasar, Gaya-gaya banyak kali. Kau mau jelasin susah kali. Sudahlah, Yor, sudahlah, santai aja, kenapa? Jadi gini, kalau memang Anda mengatakan Tuhan itu alam pencipta, ya, kata Tuhan itu diartikan dengan bahasa original teksnya adalah ilah. Ya, kalau katakan ilah itu adalah pencipta, berarti yang menciptakan jagat raya itu banyak. Kan makanya tidak ada ilah, tidak ada pencipta kecuali siapa? Jor, Tuhanmu siapa, Jor? Tuhan saya lah Bapa. Mana Bapak Yesus bukan Tuhan ya? Yesus kan pribadi yang diciptakan dari Tuhan. Macet. Gini loh, Ustaz, dengarkan. Janganlah bikin Yesus ribet, adalah Yor. media penyembahan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Saya izin dulu bentar, boleh nggak? Ya. Izin ya, ada yang mau saya sampaikan. Izin ya, Bang Mayor ya, izin ya. Jadi malam hari ini, sebagaimana lanjutan yang kemarin di sini juga, ada mualaf kita namanya Yohanes Setiawan. Itu sekarang lagi sedih. Kenapa? Karena dia berawal dari panti, dititip oleh seseorang, orang tua kandungnya menitipkan dia. Kemudian 38 tahun diasuh oleh keluarga Kristen. Tapi setelah dia bersyahadat, diusir oleh keluarganya. Dan ini anak lagi sedih. Dia mencari keluarga atau orang tua kandungnya. Nanti saya undang naik di sini ya,
teman-teman. Terus sekarang masih banyak problem-problem yang ditemui ke depannya. Nah, nanti 28 tahun ya, 28 tahun. Nanti kita share di mana apa itu panti asuhannya di Bali, nama panti asuhannya itu apa? Nanti adanya sendiri yang akan berstatement di sini. Itu sih nanti saya titip sambil diskusi lintas agama. Sambil menunggu adiknya naik. Adwin namanya kalau nggak salah di bawah. Kalau dia ada di bawah dinaikin aja host. Terima kasih. Lanjut kembali diskusinya. Siap. Lanjut Jor. Atau Om Kris? Mau masuk Om Kris? Silakan Om Kris. Udah turun, Om Kris udah turun. Om Kris udah kejang-kejang. Silakan Jor. Jadi Lanjut gini, Jor. memang harus kita konsisten dalam diskusi. Pemahaman kita harus betul-betul bisa membedakan mana ilah, mana sang khalik, mana sang pencipta itu sendiri. Ya, sang pencipta sudah otomatis dikatakan dia Tuhan atau ilah, sudah otomatis. Karena kenapa? Ilah itulah gelar. Ya. Gelar. Jadi kalau ada kata Tuhan itu adalah pencipta, berarti yang menciptakan jagat raya banyak. Karena banyak ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan. Ilah itu kan kesesembahan. Jadi makanya tanya, ada berapa Tuhan? Ada bilang satu. Mari kita pastikan. Ada berapa Tuhan? Jadi kalau Yesus kami panggil Tuhan, karena saya taat dan tunduk padanya, itu makanya dia saya panggil Tuhan. Yuk kita uji ya Jor ya. Tuhannya Islam Allah, yang disembah Allah, pencipta langit dan bumi Allah. Nama Jor, siapa Tuhannya tadi, namanya siapa? Tuhan saya adalah Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan ya. Ya, Tuhan, dengan Yesus saya mengenal Tuhan. Karena dia adalah Ada berapa penyembahan saya. Tuhan? Ada Karena berapa dia Tuhan? penyembahan saya. Iya, ada berapa Tuhan berarti? Kan dikatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti Tuhannya Bapa itu siapa? Yang sang pencipta, yaitu sang sumber. Oh, berarti Yesus dan Bapa Tuhannya ya. Ya, karena Yesus itu datang dari roh Allah. Berarti Tuhan Kristen ada dua. Oke, Yesus dan Bapa. Oke ya, gitu. Nah, yang menciptakan langit dan bumi Bapa atau Yesusnya? Kan ada Allah dua Bapa. nih Tuhannya nih. Iyalah Bapa bukan lah. Yesus. Allah Oke. Bapa. Jadi tugasnya Tuhan yang nomor 2 ini bagian apa doang? Ya, dia media penyembahan orang Kristen, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada ya dengarkan, saya menjelaskan iman saya dipotong-potong gitu loh. Iya, jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pengaminan Yesus di perkataan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Udah. Berarti kalau yang disembah Tuhan nomor 2, kalau yang pencipta Tuhan nomor 1 gitu ya? Yesus Gitu, itu jelas datang dari firman-Nya Allah Bapa sendiri. Oh iya, berarti Tuhannya ada 2 saudara-saudara. Yang satu pencipta. Bukan dua. Berapa? Ya. Tuhan saya itu Allah Bapa yang menciptakan jagat Allah raya Bapa. ini. Ya. Oh, cuma Saya mengenal Allah dia, Bapa. dengarkan. Saya Oke, mengenal berarti dia cuma Allah Bapa ya? dengarkan. Media penyembahan Iya. saya untuk mengenal Allah Bapa Yesus Kristus. Nah, terus Yesus itu apanya? Ya, media penyembahan kami. Oh, media. Oh, seperti orang Arab, saudara, Tuhan Allah tapi menyembah berhala kayak gitu. Iya, betul. Oke, sekarang gini. Anda mengenal Tuhan Anda nggak? Ya, Tuhan saya sama dengan Tuhannya Yesus, Allah. Oke, bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Silakan. Oke, Tuhan saya itu Al-An'am 103 tidak kelihatan. Asyura 11 tidak serupa dengan apapun, sama dengan Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Nah, Oke, terus jadi kalau Anda katakan tidak serupa dengan apapun, jadi bagaimana Anda mengenalinya iya, sama bahwa dengan Tuhan? Kalau Tuhannya Yesus serupa nggak Tuhannya Yesus? Kan sudah dikatakan ya, waktu Filipus tunjukkan Bapa, dengarkan. Dikatakan Yohanes 14 ayat ke-8, tunjukkan Bapa itu kata Filipus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus sendiri berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Siapa yang melihat anak itu melihat Bapa? Punya Karena mata Yesus seperti berkata, Yesus juga. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Biarin tak. Oh, iya. Mayor, kau pernah melihat Bapak ya? Jar, kamu pernah lihat Bapak? Iya, Bapak mana? Bapaknya Yesus. Di mana pernah melihatnya? Pernah nggak kamu melihat dia? Ya, tadi sudah berkata, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oh, ya udah selesai. Berarti Yesus bisa dilihat, berarti Yesus bukan Tuhan.
Ya, kan dengan cara media penyimpangan, media Ya udah, cukup. pengakuan Yesus Kristus. Mudah sekali kok. Ya udah, Sampai lanjut lah. kapanpun Tuhan tidak akan pernah bisa dilihat. Hanya dia lewat Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah Bapa. Makanya Yesus katakan Tuhan akulah dong. jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Udah Tidak jelas akan ada ketahuan orang gitu. bisa mengenal Tuhan kalau tanpa Yesus Kristus. Karena sejatinya itu tidak akan pernah bisa dilihat. Berarti yang Tuhan Berarti bukan Tuhan. Yesusnya atau Bapaknya yang Tuhan berarti? Tuhan, Yesus Tuhan, ya, karena Tuhan itu apa? Bapak Tuhan juga. Ingat, makna dari Tuhan itu, yang saya tunduk dan taat padanya, itu kan pada Tuhan, seperti Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan juga. Ya, Tuhan. Ada dua, oke kalau gitu. Nah, Ada dua. Sebagai satu, Allah Bapa. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhan. Iya, ya udah katanya satu Tuhannya, ternyata Tuhan dua. ada berapa? Menurut Anda Tuhan ada berapa? Katanya. Enggak, menurut Anda Tuhan ada berapa, Ustaz Tata? Menurut Satu, kamu kalau Tuhanmu Islam dua. satu sama seperti Tuhannya Yesus dengan Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa satu sama dengan Tuhannya Yesus. Berarti Anda mengimani Tuhannya bangsa Israel berarti? Loh iya kan Allah Tuhannya Israel kata Oh, berarti Yesus. Salah. Tuhan Jangan ketawa dong, itu namanya Keluaran mengejek. 6 ayat 4 itu Allah itu di situ kata Musa. Gimana itu? Dengarlah Israel Tuhan Allah kita. Nah itu. Oke. Jangan Jadi ketawa gini, lah kalau harus jangan konsisten, ketawa, Ustaz, ya. Mayor. Oke. Yor, kalau lo ketawa saya turunin lo. Jangan aja kalau diskusi santai. Nggak bagus itu. Ya bukan, saya pun tertawakan juga karena saya Kalau karena Tuhannya saya katakan Musa, Yesus Tuhan gini, kita tertawakan baca. juga kan gitu. Baca. Kita pakai data ya. Kalau Tuhannya Musa Allah, Ulangan 6 ayat 4, Tuhannya Yesus Allah juga. Markus 12:29, Tuhannya Islam juga Allah. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa John? Tuhan kita ini Allah Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Dengan Yesus media penyembahan kami, karena Yesus Berarti ada itu dua. firman-Nya Allah Bapa itu sendiri, firman-Nya Adonai Elohim. Oh, berarti ada dua dong Tuhannya. Ya sekarang makanya saya katakan itu bedanya kekristenan dengan Islam. Orang Oh, Kristen ya itu udah, oke. Tuhannya Berarti- bisa menyatakan dirinya. Oke, berarti beda ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Yesus satu, kalau Tuhannya Kristen dua gitu. Ya. Kami percaya dengan Yesus kami mengenal Tuhan. Nah iya berarti yang mana ya, yang Tuhan kami ini? taat dan tunduk padanya, makanya kan. Oke, panggil berarti Tuhan. pertanyaannya, yang Tuhan ini yang mana Jor? Yesus atau Allah? Sang pencipta itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Ya, Yesus sudah ke media penyembahan. Apa sih sang pencipta? Yesus media penyembahan. Gimana sih Nah, lo? Yesus tidak pernah mengatakan saya pencipta, tidak pernah. Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus pernah saya pencipta? Saya Allah di mana? Kalau begitu Yesus bukan pencipta dong. Berarti bukan Tuhan. Yesus berarti. bukan pencipta. Berarti bukan bukan Karena penciptaan. Yesus datang dari perkataan Kalau dari Yesus sang bukan- pencipta, datang Mayor, dari Mayor. sahabat daripada sang firman. Mayor, kalau Yesus bukan pencipta, berarti Yesus diciptakan. Ya, Yesus itu datang dari firman-Nya sang Khalik itu, firman-Nya sang Elohim. Itulah Yesus. Waduh, kalau kata Kepas, Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang benar yang mana ini Kepas? Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah Bapa, tidak pernah. Tapi aku di dalam si Bapa, Kepas Bapa di ini, dalam aku Elohim ada. Yahweh itu adalah Yesus katanya Kepas. Coba Kepas, di muka mionya Kepas. Pas ini mengatakan Yesus pencipta itu. Pas ya Mas? Mana suara? Mana suaranya? Ayo. Kepas luar biasa. Ayo Pas, Kepas. Malu dia. Takut berhadapan dengan Ya, jadi gini Ustaz, itulah bedanya Kristen dengan Islam ya. Iya. Sekalipun kita mengatakan kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu, kami konsisten beriman kepada kitab terdahulu. Buktinya kami dalam kitab kami bawa langsung Oh kitab iya, Taurat itu. berarti beda ya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Bukan gitu, bentar dulu, saya narasikan Gimana dulu. sih? Gimana? Ini buktinya orang Saya mau Kristen naikkan yang itu ya, yang awan. Biar berdasarkan kosongkan kitab-kitab satu. terdahulu.
Apa yang ada di kitab terdahulu dibawa di dalam kitabnya itu perjanjian lama. Nah itu buktinya. Kalau memang kami tidak mengimani kitab terdahulu atau Tuhannya Abraham Iya, intinya kami akan Tuhannya membawakan kitab gini, itu. Major. Intinya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda gitu ya. Tuhannya Yesus kan artinya Kristen apa? Pengikut Kristus. Kristus itu apa? Yesus. Ya tuh Tuhannya ke Yesus itu Allah Bapa. Aku bersyukur Kalau kepada kami kalau kami sudah mengarahkan dan bumi gitu John. Iya, dengarkan. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada Oke. sampai kepada Bapa." Kalau kami sudah percaya kepada Yesus, berarti kami percaya kepada Tuhannya Abraham. Jar. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, nah Tuhannya Kristen siapa John? Allah Bapa. Allah Bapa juga. Yesus berarti bukan Tuhan. Media penciptaan kami lewat kita mengenal Allah Bapa. Ini Tapi Pak gini, analoginya Sebenarnya yang kau sembah siapa sih? Sebenarnya yang kau sembah siapa? Bentar dulu, saya kasih analogi bentar. Gini, bagaimana saya mau mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Karena sejatinya gelar presiden tidak pernah bisa kita lihat. Jadi kalau Pak Prabowo ngomong aku di dalam presiden dalam apa? Buset dah. Itu analoginya. Dengan siapa kamu bisa mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Udah ntar dulu ya, saya sambut dulu nih mualaf kita nih, mencari kedua orang tuanya nih, boleh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sini. agak berisik di sana ya. Iya, jolo Agak berisik. Jolo Bang Handi. Iya, jolo Bang Handi. Jolo sore jolo paja jolo. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open cam dek? Bisa. Kalau bisa agak jauh sedikit dari yang agak ada suara. Waduh. Bentar, ini lagi ada acara soalnya ini di depan. Ya nggak apa-apa lah. Bentar. Kok nggak ada on cam? Bentar, Bang. On cam. Ya, on cam kan? Oh, ntar. Saya dulu. Berisik semua. Turunin dulu semua. Agak berisik ya. Sudah kah, Bang? Ya coba buka camnya. Oh iya, siap. Nah, on cam. Duduk. Sini. Gak apa-apa ini saya potong dulu ya sebentar diskusinya Ustaz Tata. Lanjut lah. Ya nanti kasih edukasi juga mengenai dia pacarnya Kristen juga gitu. Oke ini dia nih. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kau berkisah dari awal dulu, mulai dari dititip di mana, diasuh oleh siapa, dan kau sedang mencari keluarga orang tua, apakah bapak ibu kandungmu masih hidup atau enggak, itu aja sih. Nah, silakan dimulai dari awal dulu. Ya. Ini alhamdulillah tadi malam saya sudah bersyahadat bersama Bang Yuma, Bang Handi, dan guru-guru yang lain. Oke apa? Saya akan mengisahkan saya dari awal sampai sekarang. Awalnya dulu saya tuh dilahirkan di Denpasar, Bali, dan saya dititipkan oleh orang tua saya, khususnya bapak saya, ke panti asuhan. Terus dan di pihak keluarga saya yang mengangkat saya jadi anak itu, keluarga besar itu menyeluruhnya itu Kristen. Dan saya ingin masuk Islam, meminta izin kepada orang tua, ternyata saya diusir gitu loh. Dari sekarang udah bukan lagi sama keluarga. Udah enggak, karena kemarin belum 2 hari kah atau 3 hari lalu saya telepon orang tua saya pakai HP Bang Edwin ini, baru diangkat, dengar suara saya langsung dimatikan.
Kamu dikasih nama apa oleh panti? Siapa saya? Ya, Yohanes Setiawan. Yohanes Setiawan. Kira-kira tahun berapa kamu dititip itu? Kalau diperkirakan itu titipnya itu 9596 kah? Ya. Nama pantinya apa? Denpasar kah, di mana kah? Di daerah Ubud sana. Atas. Ubud. Nama pantinya apa? Ya. Pantinya adalah Yohanes Nugraha. Nama panti Yohanes Nugraha ya? Nama panti Yohanes Nugraha. Panti Asuhan Katolik Yohanes Nugraha. Oh, oke. Panti Asuhan Katolik ya. Oke. Kenapa mau bersyahadat? Karena saya sebenarnya sering baca buku juga sih, ada kebimbangan lah dalam masuk antara agama Kristen sama Islam itu. Bukannya saya membanding-bandingkan, cuman ada sedikit keraguan ya selama ini saya menganut agama Kristen itu. Gitu. Oke. Jadi yang kasih nama Yohanes Nugraha itu panti atau orang tua angkat? Panti. Oh, panti yang ngasih. Ya. Oke. Sampai teman-temanmu manggil Yohanes. Panggilannya Yohanes Setiawan apa? Setiawan apa Yohanes? Anes panggil. Oh, panggilannya Anes. Tapi wajahmu kayak mirip, nggak mirip orang Bali. Sepertinya orang luar Bali deh yang nitip kamu itu. Iya. Karena data di panti kemarin, tahun terakhir saya tanya di panti asuhan itu sekitar tahun 2017, bahwa yang menitipkan itu langsung dari bapak kandung saya gitu loh. Cuma data dari orang tua ibu nggak ada gitu. Ada nggak data-data bapak yang menitip kamu di sana? Nggak ada. Di panti. Nggak. Kalau data-data bapak cuma ada namanya aja sih. Namanya bapak, cuma alamatnya nggak. Nama bapaknya siapa Namanya yang bapak menitip? bener-bener Ingat? Ahmed Gofar, kalau Ahmed Gofar. Ahmed Gopar yang nama Muslim itu. Kayak kau wajah-wajah Palestina deh. Iya. Wajah Arab. Iya. Bapak emang asli Palestina. Oke. Ya udah, kalau begitu apa yang kau ucapkan di sini? Semoga saja live ini Bapak Ahmed siapa tadi? Ahmed Gofar. Ahmed Gopar mendengarkan ini. Inilah anakmu sudah dewasa yang kau titipkan di panti. Apa yang kau mau ucapkan supaya bisa ada orang tua mendengarkan di luar sana? Cuman saya sedihnya itu waktu ibu panti itu cerita waktu saya dititipkan itu, ya bapak pulang gitulah pamitnya. Nggak ada nitip-nitip apa-apa begitu? Apa, ada MOU atau apa perjanjian? Nggak ada? Nggak ada. Ya udah, kalau begitu silakan statement karena ini live. Mudah-mudahan di luar sana Pak Ahmed Gopar memantau atau mendengarkan. Inilah anakmu sudah dewasa, ganteng pula lagi. Silakan, apa yang mau diucapkan? Monggo. Ya, saya minta doanya aja. Saya ini masuk Islam karena saya butuh saksi lah, gitu aja sih. Butuh saksi bahwa saya itu bukan saya meninggalkan Yesus, saya enggak. Saya tetap mengimani Yesus, cuman dalam arti berbeda, gitu aja. Maksud gua itu ada nggak sih keinginan mau ketemu orang tua kandung? Pingin banget, sangat pingin. Ya udah, ucapkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, kamu bisa dipertemukan dengan orang tua kandungmu. Silakan. Curhat aja securat-curatnya, silakan. Ya,
Intinya ya saya berdoa aja sama Allah, minta maaf aku. Pak, Ungkapkan kata-kata ya. anakmu udah besar. Kalau kalian emang nggak kenal saya nggak apa-apa, nggak nyariin saya nggak masalah. Saya tetap mendoakan kalian. Tapi kalau kalian masih hidup, ini saya masih sehat. Kalau Allah mengizinkan kita ketemu, semoga aja ketemu lah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah juga teman-teman tim kami sudah menghubungi dan tim Samarinda sudah merespon semua, insya Allah diurus langsung oleh apa namanya ya, tim API yang ada di Samarinda. Tapi dalam hal ini sengaja saya undang ke sini Pak D semuanya, Ustadz, Tata dan lain-lain. Iya, dia mencari kedua orang tuanya Pak D, apakah masih hidup apa masih ada. Nama bapak aslinya itu Ahmed Gofar Pak D. Kok Islam nama bapaknya Ahmed Gofar? Dia kan dititip di panti, begini Pak D ceritanya, dititip di panti Kristen Katolik di Ubud, Bali. Nama pantinya itu Panti Katolik Yohanes Nugraha. Kemudian diasuh oleh keluarga Kristen Pak D. Nah setelah memeluk Kristen dia belajar, dia syahadat, diusir di keluarganya sekarang, keluarga angkatnya. Sekarang ada di Samarinda. Itu Pak D. Masya Allah. Udah lama bang, mu'alaf bang? Sebenarnya kalau mu'alafnya sekitar 4 bulan lah. Cuman tadi malam saya benar-benar butuh kayak apa, ijazah buat Sertifikat? negara ini bang. Iya, sertifikat lah gitu. Oh, udah disyahadatkan ulang berarti? Udah sama Banjuma semalam Pak D. Udah tadi malam. Masya Allah, saya nggak tahu ya. Masya Allah. Ya tetap semangat bang ya, karena memang untuk menjadi muslim itu tidak mudah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Quran itu sangat jelas sekali, jangan kamu ngaku beriman sebelum aku uji. Jadi jangan patah semangat, tetap pegang erat-erat iman yang sudah Anda peroleh. Ya, insya Allah kalau kita tahan ujian, Allah akan naikkan derajat kita bang ya. Tetap semangat. Ya, amin. Mualaf tapi kok ujian berat kayak itu. Iya Ustaz. Ini Ustaz. Iya makanya tadi ini tenang, itu awal-awal. Di sini juga banyak mualaf, pada akhirnya mereka gembira. Bang Otak Waras juga gitu mualaf. Bang Al Hidayah, coba nanya lah, kumpul-kumpul lah dengan orang-orang mualaf. Biar mereka kan sudah mengalami. Kalau saya nanti cerita ya cuma ibaratkan ngomong doang. Tapi kalau mualaf-mualaf di sini yang saya kenal, Bang Otak Waras, Bang Glenn, Bang Al Hidayah, Jimen, itu luar biasa kok bahagianya. Makanya saya bilang, mencari kebenaran itu jangan diartikan, oh meninggalkan saya pindah agama kok banyak ujian. Loh, Ini memang seperti itu, menemukan kebenaran itu. Tapi habis itu akan bahagia sudah. Bukan cuma Bang, udah dibuktikan oleh banyak orang sudah Bang. Nah, gitu ya. ini loh Ustadz, ini yang dia nggak menyesal sih, tapi itu sudah takdir hidup. Kenapa orang tua angkat saya itu menitipkan saya di panti yang Kristen gitu loh. Sehingga saya itu Kristen selama 27 tahun. Diasuh oleh Kristen gitu. Itu di situ sebenarnya. Tapi mungkin dari situlah jalannya kembali ke Islam dia, karena kan berdarah Muslim. Itulah. Jadi
topiknya di sini adalah apapun itu yang dia lalui, dia mau mencari. Semoga kita doakan semua, semoga orang tua kandungnya ada. Itu doang sih, dia mau cari orang tua kandungnya, Ustadz. Itu kira-kira. Beda ini kasusnya beda sama mualaf lain. Ini orang tua kan yang mengusir dia orang tua angkat. Dia mencari orang tua kandung gitu. Saya bahas itu udah biasa, jangan bersedih. Ujian-ujian itu, insya Allah setelah itu akan bahagia. Saya ceritakan gini, biar seakan-akan tidak merasa sedih terus gitu. Harus kuat, karena ini juga dialami oleh mu'alaf-mu'alaf yang lain, itu udah biasa diuji kayak gitu. Ya, yang sabar gitu loh. Setelah itu saya yakin akan bahagia sudah. Amin. Yang penting pertahankan udah imannya sudah. Ya terus ya. Amin, amin. Amin. Tapi kayaknya masih muda banget ini Bang Hendri ya. Masih agak labil ya. 27 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah kerja bareng sama orang Bugis. Saudara saya juga di sana udah serumah. Udah ditampung sama orang Bugis sama Rinda. Fotografer beliau ini sekarang di sana ya. Tapi cuma belum disunat. Jadi tadi udah tim yang Pak Arif, insya Allah secepatnya disunat. Gitu. Ya, sabar aja ya. Ada yang mau beri nama nggak nih? Yohanes Setiawan namanya. Ada yang mau beri nama? Ustaz Tata Pak Desugi. Yohanes Setiawan. Yohanesnya dibuang, diganti Muhammad atau Ahmad, boleh itu? Ahmad Setiawan. Masya Allah, bagus. Ahmad Ya Setiawan. Bang ya. Ahmad Setiawan atau Muhammad Setiawan, tinggal pilih. Enggak, suaranya kecil enggak ada. suaranya. Kecil nggak ada. Muhammad Setiawan katanya. Muhammad Setiawan aja nih. Oke, Masya Allah Muhammad Setiawan ya. Semoga dengan nama yang dipilih Muhammad Setiawan Anda menjadi orang yang betul-betul taat akan Islam, menjadi orang yang terpuji. Allahumma amin ya. Ya, menjadi orang yang terpuji karena Muhammad itu sendiri artinya terpuji dia. Jangan sampai sudah memakai nama Muhammad tapi kelakuannya jauh dari Islam. Nah, ini nggak benar. Jadi dengan nama itu semoga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Islam. Begitu Bang ya, insya Allah. Iya Bang, iman itu. Yang penting jangan suka Bang. Bekerja ya kayak gitu. Nah nanti kalau ada apa-apa hubungi Bang Handi apa biar bisa dibantu pekerjaan apa nanti ikut dicarikan kayak gitu. Yang penting bisa makan, punya uang, bisa pokoknya punya pekerjaan itu aja pikirkan dulu. Ya. Terus tubuh sehat, makan, ada yang mau dimakan itu aja dulu dipikir. Berdoa, masalah orang tua itu doa udah. Ya. Minta kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan gitu. Udah gitu aja. Tapi saya nggak termasuk dalam golongan durhaka sama orang tua kan? Tidak lah. Apanya enggak? Satu lagi permasalahan yang kau hadapi ini, katanya mau menikah, tapi calonmu masih Mau minta solusi bisa dilanjut. Kankah ke
tanya-tanya, dapatlah alamat apa panti asuhan itu. Saya datengin, benar ternyata di situ ada saya gitu loh. Sejak kapan kau ketahui bahwa kau bukan anak kandung? 2016. Oh. Saudara kamu itu yang kakak kamu itu mirip wajah kamu nggak? Nggak ada. Nggak ada yang mirip. Nggak pernah nanya-nanya kok kakak adik saya kok nggak mirip gitu loh. Nggak pernah terbesit dalam hati nanya gitu. Nggak pernah. Soalnya kami udah kakak-kakak itu udah berjauhan lama sih. Udah hidup sendiri-sendiri mereka. Tapi kamu harus juga berterima kasih kepada ibu angkat kamu yang selama ini merawat kamu. Nggak boleh dibenci gitu ya. Tetap harus ingat jasa-jasanya gitu loh. Ya. Pasti. Cuman ya dihubungin, tapi diblokir, dihubungin, diblokir. Ya tetap kau harus sayang sama dia. Kenapa bukan Pak De Sugi aja sih dulu yang dapat di panti, Pak De? Maksudnya Bang Andi? Ya Pak De lah dulu yang ambil waktu masih bayi merah itu loh dirawat anak orang. Kenapa dikasih orang lain? Pak De juga yang salah. Enggak, saya kan belum tahu nih penyebab dia mualaf itu apa gitu kan. Apa Bang penyebab Anda mualaf itu? Apa karena mendengar perdebatan atau bagaimana? Saya itu mualaf karena baca aja sih. Sebenarnya karena baca gitu loh. Baca apa itu? Awalnya ya baca Alkitab aja. Baca Alkitab sebenarnya saya jujur aja. Agak ragu dari dalam bahasanya dilarang makan babi, minum anggur. Sedangkan di gereja itu kok anggur diibaratkan darah Yesus kan nggak masuk akal gitu loh. Betul. Semenjak itu saya agak loh kok aneh ini ajaran apa ini aku bilang kayak gitu. Terus saya ada pikiran juga Yesus lahir di mana, sedangkan Alkitab itu dicetak apa ditulisnya itu di mana gitu. Sedangkan jarak Yesus dengan apa yang menulis Penulisan. Alkitab itu jauh. Oke gitu. Gitu loh. Tahunnya jauh. Iya, Karena memang kan darah Islam mengalir dalam tubuhnya Pak De. Jadi nggak terlalu sulit. Darah Islam kan mengalir di tubuhnya Pak De. Saya yakin Bang Andi. Bukannya saya mau menjelek-jelekan apa? Bukannya saya mau menjelek-jelekan pemuka agama lain lah gitu. Sedangkan saya di gereja yang selalu dibahas perjanjian baru. Kenapa nggak berani bahas perjanjian lama? Sedangkan perjanjian lama kan intinya mungkin agak detail lah dalam apa? Dalam hidup gini kan agak detail, cuman kayak nggak berani aja bahas perjanjian lama gitu loh. Ya. Jadi saya yakin orang-orang yang mengalami seperti Anda ini bukan cuma Anda. Cuma orang itu berani ngambil tindakan atau tidak. Sebenarnya itu sih. Seperti tadi Bu siapa Bang Andi? Meriati, dia sendiri tidak mudah untuk pindah terkait dengan karir, terkait dengan pekerjaan dan sebagainya, tidak mudah kata dia. Walaupun sebenarnya dia udah ragu. Kenapa mereka itu ragu? Karena Al-Quran sendiri mengatakan ketika kita itu di zaman ruh, di dalam ruh, ya masih di alam ruh gitu, Allah itu sudah menyumpah, sudah mengambil perjanjian, alastu birabbikum. Aku ini Tuhanmu. Kemudian kita semua itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkau Tuhanku. Nah ini sudah tertanam di dalam setiap diri manusia. Makanya ketika mereka itu sudah dewasa, berpikir, dia akan berpikir, benarkah Tuhan seperti ini? Benarkah ini Tuhanku? Dilahirkan, ya, disusui, dirawat sebagai manusia lainnya. Tiba-tiba dia disebut Tuhan.
Orang yang masih mendengarkan hati nuraninya dia pasti akan ragu. Tetapi beda lagi kalau apa? Dia lebih doktrinnya lebih dominan di dalam dirinya. Jadi dikesampingkan bisikan hati nuraninya itu. Saya yakin hampir seluruh orang ya pasti ada pemikiran, ini agamaku kok seperti ini. Itu di Kristen ya. Coba orang-orang yang mau masih berpikir cerdas gitu, berpikir sehat lah. Jangan mau didoktrin, insya Allah akan menemukan kebenaran itu, Bang. Ini Sofna ini Islam Kristen Sofna. Alhamdulillah mu'alaf Om. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal semua. Dan untuk adikku yang paling cakep sendiri, Atwin atau Udin, yang nama Islamnya tadi siapa? Muhammad? Siapa? Setiawan. Salam kenal dari kakakmu yang juga mu'alaf ya sayang ya. Semangat. Udah lama Kak mu'alaf Kak? 1 tahun dijalani Om. Subhanallah, Allahu Akbar. Kira-kira yang saya sampaikan, bentar Kak. Saya mau tanya sama kakak, kira-kira yang saya sampaikan tadi itu benar enggak sih? Bahwa dalam diri setiap Kristen itu sebenarnya ada keraguan, cuma berani mengambil langkah atau tidak gitu aja? Iya. Iya, benar. Masya Allah. Kalau boleh tahu, kakak dulu mualaf gara-gara apa, Kak? Beda-beda sih masalahnya. Nantilah ke belakang aja. Sekarang fokus dulu sama ini adik. Kasihan dia. Saya juga nggak tahu ini mau kasih support bagaimana supaya dia itu tenang dulu. Nah, masalahnya begitu. Kulihat ini wajahnya rupa tegang sekali dia Om. Ya makanya itu dibagi pengalamannya Kak Sofna. Ya dibagi. Kak Sofna ini ketika mualaf banyak ini enggak halangan, rintangan, cobaan gitu? Sampai sekarang masih saya nikmati itu Om. Salah satunya buka warung. Buka warung, dikucilkan sahabat-sahabat yang dari seberang juga. Udahlah, habis-habis memang. Banyak yang suruh naikin yoga di bawah ini. Yoga siapa, Bang Hedi? Mualaf baru kemarin. Kemarin dia mualaf tuh. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Yoga. Nggak ada yoga. Otak cerdas juga ini mualaf nih sama masalah. Tapi kalau ini Bang otak cerdas itu udah lama mualafnya. Menjauh mungkin. Ustaz lagi di kamar. Ya, saya udah lama. Saya sudah 10 tahun lah kurang lebih. Oh. Mantap. Iya. Jadi ya kalau dari saya ya justru saya mualaf ini karena saya cinta Yesus ya. Justru saya lah pengikut Yesus bukan oten. Itu aja dari saya. Makasih. Kasih alasan dong. Kok bisa setelah jadi Muslim itu menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya itu apa alasannya gitu dong. Jangan gantung dong. Iya. Gini Pak Ustadz ya. Yesus ya tidak pernah mengatakan dia Tuhan, bahkan dia marah disebut Tuhan ya. Matius 7 21 23 ya. Yesus seorang yang taat hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu apa? Babi haram. Kata Yesus tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripada aku walau langit akan runtuh. Artinya sampai kiamat hukum Taurat itu tetap berlaku karena Tuhan tidak mungkin salah dalam menurunkan hukumnya. Gak mungkin salah, itu harus ditaati. Dan saya baca juga ternyata 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran Pak Ustaz. Jelas sekali. 10 hukum Taurat, hukum yang terima Nabi Musa di 2 loh batu ketika dia membawa bangsa Mesir dari perbudak Mesir kemudian di tanah Kanaan, dia menerima 10 hukum Taurat di 2 loh batu dan diterimanya dan diikuti, diimani oleh Yesus. Nah, itu tetap berlaku sampai kiamat. Di Islam ada itu 10 hukum Taurat awal itu ya, hukum induk itu. Ada saya baca di Islam di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an. Saya baca semua lengkap. Jadi kita Islam malah mengikuti 10 hukum Taurat itu.
Nah, maka saya katakan justru saya mau lap ini karena saya cinta Yesus. Saya tidak mau Yesus dibilang lahir di kandang domba. Saya nggak ada di Bible. Dibilang Yesus terkutuk ya di Galatia 3:13. Ternyata mereka mengutuk Yesus. Sementara Yesus ya diimani ya diagungkan ya oleh Islam. Yahudi menghina, Kristen malah menghujat menurut saya itu ya. Galatia 3:13 dibilang menebus dosa kepada siapa? Kalau dia Tuhan, masa Tuhan menebus dosa kepada siapa lagi itu kalau dia Tuhan? Tinggal bilang aja seharusnya kalau memang dia Tuhan, dosamu telah diampuni seperti kata Yesus. Jadi bertolak belakang, gagal logika menurut saya kalau Yesus itu Tuhan. Itu Pak Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi jelas sekali ya ketika seorang Kristen menjadi Muslim, dia tidak kehilangan Yesus, justru sangat mencintai Yesus. Karena tidak bisa disebut Muslim kalau dia tidak mengakui bahwa Yesus itu seorang nabi. Tidak bisa disebut seorang Muslim kalau dia tidak mengakui Yesus mampu melakukan keajaiban-keajaiban atas izin Allah dan sebagainya. Ya, jadi ketika dia jadi Muslim, dia tidak kehilangan Yesus, justru menjadi pengikut Yesus yang sejati dan otomatis menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau tetap di Kristen, dia tidak menjadi pengikut Yesus, tetapi dia pengikut Paulus. Begitu. Kalau begitu biar nggak capek adik kita ini, sebelum kita lanjut diskusi lagi, silakan Ustaz Tata, siapa yang memimpin doa, semoga Muhammad Setiawan ini bisa berjumpa dengan kedua orang tua kandungnya. Ada yang bisa memimpin doa? Amin. Silakan. Atau Setiawan sendiri aja kali yang berdoa ya, apa bagaimana? Iyalah, lebih abdol itu. Bisa. Enggak bisa dia, apa disedih dia setiap dia mengingat. Bahasa Nangis Indonesia dia. nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, justru cerita tangisanmu itu yang akan didengar oleh Allah Ta'ala. Belum bisa. Udah sanggup dia Pak De kalau menyangkut orang tua kandungnya, pasti nangis. Ayolah, siapa di sini yang bisa, ayo. Saya juga ikut mendoakan. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ustaz Arif aja, Ustaz Arif, bagian Ustaz Arif. Silakan Ustaz Sugi. Saya moderator, saya pembuka komal di sini, hanya memandu. Silakan Ustaz Tata. Ya. Udah Pak De diborong aja Pak De sekalian. Ya, diborong Pak De. Baik, saudaraku sekalian, sudah menjadi tugas kita ya, Muslim itu kalau jauh saling mendoakan, minal muslimin wal muslimat. Kalau dekat saling silaturahmi, saling kunjung mengunjungi. Itulah salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Maka dari itu, saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang diinginkan oleh saudara kita, Bang Muhammad Setiawan, ya, dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu ingin berjumpa dengan kedua orang tuanya. Semoga Allah jumpakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Kuatkanlah kami orang-orang yang selalu kuat menjalankan ujian-Mu ya Allah ya Rabb.
Ya Allah, ya Rob, tetapkanlah iman di dada kami, ya Allah, di dada setiap muslim, ya Allah. Karena tanpa iman kami hanyalah manusia-manusia yang tidak ada harganya di hadapan-Mu, ya Allah, ya Rob. Ya Allah, ya Rob, matikanlah kami semua dalam keadaan muslim, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir, ya Allah. Karena kami tidak ingin menjadi penghuni neraka-Mu, ya Allah, ya Rob. Ya Allah, ya Rob, pertemukanlah saudaraku dengan orang tuanya yang sejak kecil belum pernah bertemu, ya Allah. Engkau lah yang maha kuasa, Engkau lah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah. Ya Allah, bagimu mudah untuk mempertemukan saudaraku dengan orang tuanya, ya Allah. Bagi kami sulit, ya Allah, tapi Engkau lah yang maha mengetahui, ya Allah. Engkau tahu di mana orang tuanya berada, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa saudara kami yang sangat menginginkan berjumpa dengan orang tuanya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang maha memberi rezeki, ringankanlah ekonomi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, ya Allah. Permudahkanlah, luaskanlah jalannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini berbaring di rumah sakit, di rumah, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Engkau lah yang maha menyembuhkan, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang maha pengampun. Sengaja ataupun tidak kami sengaja, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami yang selalu senantiasa bab turunnya hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami dari perkataan-perkataan maksiat, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami yang menjadi asbab turunnya azab-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh-solehah, ya Allah. Matikanlah kami semuanya dalam keadaan muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih saudaraku sekalian. Sudah turut mendoakan semoga apa yang diinginkan saudara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman yang ingin memperlancar atau memudahkan atau ingin berbagi ya kepada adik kita Muhammad Setiawan ya tetap sebagaimana yang kemarin di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya udah ditutup camnya aja deh. Semua kamu mau istirahat mungkin ya itu aja. Ya, semangat ya. Semangat ya, tetap semangat ya. Terima kasih. Semangat. Ya itu masalah itu tadi pacarmu itu ntar dulu pacarmu itu kalau nggak mau memeluk Islam tinggalin itu yang penting. Oke? Ya. Kalau bisa diajak ke Islam malah lebih baik. Ya. Bismillah aja. Oke, masya Allah. Oke sih. Ya, oke. Kami Ditutup bantu camnya aja deh. dalam doa. Sekarang kita ke diskusi lintas agama ya. Ya, ini si Momi kok naik ini, mau bersada juga kah? Momi Santos. Momi mau bertanya ke Pak De. Ada edukasi Momi juga Pak De. Kalau mau tanya sama Ustaz Tata, di sini ada Ustaz Tata. Iya juga sih. Kan gini, dari semalam saya tanya kebenaran tingkat tertinggi ya tentang Mesias itu. Ternyata Bang Billy sudah menjawab bahwa di dalam kitab Yahudi menantikan Mesias itu yang belum datang. Ketika Mesias itu datang di tahun 7000, pengetahuan tentang Tuhan tidak terbatas lagi, bahwa bagaikan laut yang dalam, samudera yang luas. Disitulah saya menemukan satu kebenaran tentang Mesias di kitab Yahudi. Bang Billy sudah menyatakannya semalam. Jadi Mesias menurut Bang Billy siapa?
sebagai raja. Ya, memang itu dalam kepercayaan orang-orang Yahudi bahwa Mesias yang datang itu adalah seorang raja yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Itu yang dinantikan. Nah, menurut Bang Billy siapa raja itu? Ya, Bang Billy hanya mengatakan bahwa raja itu akan memimpin di Yerusalem, maka semua bangsa akan takluk kepada Mesias yang datang itu, dan pengetahuan tentang Tuhan tidak terbatas lagi, luas seperti laut, dalam seperti laut, luas seperti samudra, tidak terbatas lagi. Tapi bukan Yesus kan ya yang dibilang Bang Billy kan? Ya, bukan. Bang Billy tidak mengatakan Yesus, Bang Billy hanya mengatakan Mesias yang datang karena tidak cocok, Bang. Kalau Yesus nggak cocok. Ya, benar. Karena gini, kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, sekarang ketika Yesus datang ke Yerusalem, apakah Yesus memulihkan Yerusalem? Belum. Apa yang dipulihkan Yesus? Nggak ada kan? Ya. Nggak ada, berarti bukan Yesus, Bang. Tapi ketika Yesus datang, Yesus hanya menyampaikan firman Allah dan menguartakan kerajaan Allah saja. Tapi Yerusalem Ya, berarti- belum seutuhnya. Nah, berarti bukan Yesus yang menempati itu kan? Bukan Yesus, Bang. Gitu. Oke, tapi saya ada tanggapi Pak. Oke, Pak Ustadz yang saya hargai, yang saya hormati. Tapi saya tanggapi satu poin dari Bang Billy yang dari bangsa Yahudi. Bang Billy mengatakan bahwa Mesias yang akan mereka nantikan itu datang. Pengetahuan tentang Tuhan tidak terbatas lagi. Makanya ada tertulis dalam Bible bahwa ketika Mesias yang datang kedua kali, maka segala bumi akan hancur lebur seperti kilat dari langit. Yaitu kata Yesus sendiri. Ketika Yesus datang kedua kali, seperti kilat dari langit dari timur sampai barat, maka bumi akan hancur lebur dan semua kerajaan akan dilenyapkan, akan takluk. Makanya saya menanggapi bahwa Bang Billy tidak mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yesus, tapi Bang Billy sudah mengatakan jelas Mesias yang datang, pengetahuan tentang Tuhan tidak terbatas lagi, bahwa semua kerajaan akan takluk. Sebenarnya nggak beda juga di Islam. Di Islam itu juga mengatakan bahwa ketika Nabi Isa itu datang, itu menunjukkan pertanda kiamat itu sudah dekat. Sana, cuma yang jadi masalah di Kristen itu kan Yesus itu Tuhan itu sendiri yang jadi masalah di situ. Dirinya itu adalah Tuhan. Bahkan ketika mengajar para murid, Yesus itu ingin dipercayai sebagai utusan Tuhan. Begitu, Bang. Ya benar, Bang. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus selamat. Mengikuti ajaran Yesus dan melakukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang yang jadi masalah gini, Bang. Kalau percaya itu ngapain harus menuhankan Yesus? Kalau menjadikan Yesus utusan, selamat. Untuk apa dilebih-lebihkan gitu, Bang? Oke. Tetapi Yesus ini kan diurapi. Boleh dikatakan Mesias juga. Karena Mesias itu adalah nabi yang diurapi kan. Jadi jelas bahwa
ketika saya bertanya kepada Bang Billy tentang Mesias yang mereka menantikan, bahwa Mesias itu datang maka semua kerajaan akan hancur, segala kerajaan akan takluk, dan pengetahuan tentang Tuhan tidak terbatas lagi. Makanya di dalam Bible Yesus berkata, ketika Yesus datang kedua kali, maka dari timur sampai barat seperti kilat, kerajaan-kerajaan akan takluk dan hancur lebur. Makanya di situ ada sedikit persamaan tentang kemesiasan, karena itu kata Yesus sendiri ketika dia datang kedua kali. Dia datang turun dengan tubuh yang sama ketika dia di dunia ini, tubuh kemuliaan. Dia datang dengan cara yang sama. Iya, nggak ada masalah itu, Bang. Islam pun percaya itu, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu nanti akan datang yang kedua kali. Cuma yang perlu dicamkan adalah kedatangan dia itu, ya kalau menurut versi Islam akan meluruskan ajarannya itu, ya yang telah diselewengkan. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 22-23 itu, pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyalah kau dari hadapanku, hei para pembuat kejahatan. Yesus memang datang, Islam percaya itu. Tidak bisa dikatakan Islam kalau dia tidak percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus akan datang kedua kali. Tetapi untuk apa? Untuk menjadi hakim. Nah, Kristen yang jadi tersangkanya, Bang. Matius 7, 22, 23. Jelas-jelas di situ orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus. Kenapa saya katakan orang Kristen? Karena yang menyebut Yesus Tuhan orang Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus orang Kristen. Ya, yang menyembuhkan orang atas nama Yesus orang Kristen. Jadi orang Kristen yang akan diusir. Gitu loh. Ya Pak Ustadz, kebenaran Pak Ustadz. Iya, sebentar dulu Bang Omi, ini sudah masuk ke ranah diskusi. Maaf, Ukti Sofna Sofa, saya turunkan ya untuk untuk menaikkan teman-teman yang Kristen ya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, terkadang kawan-kawan Kristen menjawab, oh itu untuk orang yang mengikut Yesus tapi tidak mengikuti ajaran Yesus dan sebagainya. Ingat, di ayat sebelumnya Yesus berkata apa? Tidak mungkin buah yang baik menghasilkan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Coba Anda baca di ayat 15. Nah, kalau diartikan ada orang Kristen yang nyeleweng, berarti ada buah yang baik menghasilkan buah yang buruk. Betul enggak? Betul. Padahal Yesus mengatakan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Jadi rumusnya, buah yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk, buah yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau di Matius 7, 22, 23 diartikan orang-orang Kristen yang nyeleweng dari ajaran Yesus, berarti Kristen bukan buah yang baik. Karena buah yang baik tidak mungkin menghasilkan penyelewengan, tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitu, Bang. Oke, itu kebenaran Pak Ustadz. Tapi satu poin yang saya tanya kepada Pak Ustadz, bahwa Al-Quran itu sempurna ya Pak Ustadz? Ya. Oke, saya mau tanya. Al-Quran, bentar dulu Bang. Sempurna dalam hal apa? Nah itu dia. Karena Al-Quran sendiri itu sudah memberi tahu siapa dirinya. Kesempurnaan dalam hal apa? Dalam Al-Baqarah ayat 2, Dalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Ya. Jadi ketika kita baca buku itu dibaca dulu judulnya, Bang. Al-Quran itu memberi judul terhadap dirinya. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Ini buku petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan di dalam bidang ketakwaan, keimanan kepada Tuhan, Bang. Jangan dilarikan kemana-mana, gitu, Bang. Oke, kalau begitu adakah Pak Ustadz di dalam Al-Quran yang tertulis bahwa Nabi Isa itu mempunyai istri atau tidak? Itu saja Pak Ustadz jawab.
Ya, di dalam Al-Quran itu tidak secara spesifik menjelaskan Nabi Isa itu punya istri. Tetapi Bang, Al-Quran juga mengatakan bahwa setiap Rasul itu punya istri. Bisa sebut ayatnya? Saya agak lupa itu. Tapi Pak Ustadz, sabar ya. Seharusnya kalau Al-Quran itu sempurna, seharusnya harus tertulis dong. Tertulis jelas. Bang, Anda lupa. Anda lupa yang saya katakan tadi. Al-Quran itu buku petunjuk kesempurnaan, petunjuk untuk ketakwaan, Bang. Bukan berbicara tentang geografi. Kalau Anda mau bicara geografi, baca geografi, Bang. Tidak, Ya, Pak Ustadz. itu buku petunjuk untuk ketakwaan, keimanan. Nah, kalau Anda ingin imannya sempurna, ketakwaan Anda sempurna, baca Quran. Oke. Begitu, Bang. Kalau berarti satu poin, jika di dalam Quran menuliskan bahwa semua nabi itu Ayo logika diganti logika anak TK apa bahasa Alkitab. Tetapi Isa Al-Masih Logika anak TK adab buat ngapa? bahasa Alkitab buat apa? Punya adab ngapa kau itu? Naik itu beradab dulu, ngucap Berarti, salam Pak Ustadz, kek, kenalkan dirimu kek. Pak Ustadz, Aduh, parah. Berarti tertulis tentang Nabi Isa untuk mempunyai istri itu belum ada ya? Kan kayak Al-Quran itu kan petunjuk, tapi petunjuknya sampai Nabi Isa mempunyai istri itu di dalam Quran kan belum ada. Walaupun itu Nggak ada, petunjuk. Ya, selesai. Nggak ada. Simpel saya tanya. Ya, cuma itu tadi dikatakan dalam Quran itu semua rasul itu mempunyai istri. Tetapi secara khusus, secara spesifik tidak mengatakan Nabi Isa itu atau membahas khusus Nabi Isa itu nggak ada gitu, Bang. Al-Arad 38 Pak deh, ayat 38. Al-Arad ayat 38 ya. Iya. Semua nabi. Ya. Nah, jadi gini, Bang. Sama halnya seperti yang di Bible, Bang ya. Di Bible memang tidak mengatakan bahwa Yesus itu punya istri. Tetapi kalau saya baca gitu kan, ketika saya baca misalnya Yohanes 13 ayat 21, dalam teks aslinya atau dalam bahasa Inggrisnya juga boleh, dalam ILT 3 juga boleh. Di situ ada murid yang bersandar di dada Yesus. Ya, itu dari bahasa Yunani kolpo, diterjemah dalam bahasa Inggris bosom, diterjemah melalui ILT Indonesia Literal 3 juga dada. Cuma yang TB ini aja yang duduk di dekatnya. Bahkan ada terjemahan yang lain mengatakan yang duduk di pangkuan Yesus. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah laki-laki bersandar di dada laki-laki, Bang? Yohanes 17:3. Yohanes 13:21, Bang. Nah, kalau tidak mungkin karena sesuatu yang janggal ya, ada laki-laki bersandar di dada laki-laki atau laki-laki duduk di pangkuan laki-laki, ini kok menurut saya aneh. Kemarin ada yang mengatakan, oh tidak aneh, ternyata dia lagi bete. Oh, kamu lagi bete ya? Iya, ternyata dia lagi bete, makanya tidak mengatakan aneh. Tapi bagi kita orang yang berakal sehat aneh. Misalnya saya bersandar di dadanya Ustaz Tata itu kan aneh. Bahaya. Nah, kalau perempuan, mungkinkah orang Yahudi itu membiarkan perempuan bersandar di dada laki-laki tanpa ada hubungan pernikahan? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya itu, ini harus perempuan yang bersandar di dada di dada Yesus. Murid yang dikasihi itu ternyata perempuan, Bang. Anda lihat di dalam Yohanes 19:25. Coba kau baca di situ. Yang ketika Yesus di atas kayu salib atau ketika Yesus yang di atas kayu salib. Yang di atas kayu salib di situ ada orang-orang berkumpul termasuk murid yang dikasihi.
Oke, Coba kau baca. di situ ada orang-orang berkumpul. Memang ada Maria Magdalena, ada ibu Yesus yaitu Maryam, dengan ada Yohanes. Yohanes Oh, yang enggak ada Bang, Yohanes enggak ada. Karena menurut Markus 14 ayat 50, semua murid kabur waktu Yesus ditangkap. Jadi para murid enggak ada saksi di situ. Bahkan di Yohanes itu juga, Yohanes 20, ya itu pintu-pintu itu masih tertutup itu. Para murid masih sembunyi, Bang. Oke, tapi tentang kitab Yesus disalibkan, bahwa hanya satu murid yang tidak meninggalkan Yesus yaitu Yohanes. Di mana ayatnya, Bang? Ada, itu ketika Yesus disalibkan, semua murid itu kabur. Semua murid itu memang benar meninggalkan Yesus, tapi hanya Yohanes saja bersama ibu Maryam dengan Maria Magdalena menemani Yesus disalibkan sampai puncak Golgota. Makanya di atas kayu salib Yesus mengatakan, ibu inilah Pakai ayat, Bang. Pakai ayat, Bang. Pakai ayat, Bang. Pakai ayat di mana Yohanes masih Yohanes sepupunya mungkin Pak Desugi. Bukan, Yohanes yang murid yang dikasih Yesus menemani Yesus sampai Golgota. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ini ada, Bang. Di mana, Bang? Di Injil Yesus disalibkan. Nggak ada. Di situ ada Yohanes tuh di mana? Coba tunjukkan kepada saya di mana Yohanes menjadi saksi di situ. Kalau murid yang dikasihi itu Maria Magdalena, Bang. Bukan Yohanes. Kalau Maria Magdalena itu adalah seorang wanita yang bertobat ketika mengenali Yesus, mengajarkan kebenaran Allah, kerajaan Allah. Itu ada dalilnya juga, Pak. Coba ini perhatikan, Bang, ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 19, ini para murid masih ngumpet ini. Ya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini para murid masih ngumpet, Bang. Termasuk Yohanes masih ngumpet. Wah, itu benar. Iya, ya. Nah, itu ketika Yesus sudah bangkit, kan Yesus datang kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan ketika itu para murid masih sembunyikan diri karena takut dari orang Yahudi. Jadi nggak ada Yohanes di peristiwa penyalipan itu mau ditangkap apa? Sembarangan. Nggak ada laki-laki di situ, Bang. Oke, tapi ketika di atas Yesus di atas kayu salib di Golgota itu murid yang dikasih hanya satu-satunya tidak meninggalkan Yesus itu Yohanes. Di situ ada Maria Magdalena juga. Bukan Yohanes murid yang dikasihi, Bang, bukan. Ya. Ini kalau kita baca ya di dalam Yohanes 19 ayat 25, ini nggak ada laki-lakinya di sini. Coba Yohanes bentar saya baca bentar, Bang. Bentar ya, saya bacakan ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Di mana di situ ada laki-laki? Coba di lanjut ayat lagi. Ibu inilah anakmu, terus berkata lagi kepada Yohanes, inilah ibumu. Kok Yohanes sih? Bukan Yohanes nih, saya buktikan bukan Yohanes ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guruna naik guruna, gantiin aku. Lanjut. Ada gurunda? Dalam Yohanes 21 ayat 24 Anda baca, Bang. Di situ Yohanes berkata begini, dialah murid yang kukasih. Ya, dialah murid yang dikasihi, yang telah memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini Yohanes ngomong ini. Oh, itu dialah Yohanes murid. Sabar, Yohanes Pembaptis sudah mati lah, Bang. Aduh, abang ini gimana sih? Yohanes Pembaptis itu udah mati dipenggal itu, nggak nyampe ke peristiwa penyalipan, Bang. Aduh, itu saya abang tahu. ini gimana? Yohanes Pembaptis itu lain dengan Yohanes yang murid yang saya tahu ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes bin Yohanes Zebedius. Iya. Nah, yang ngomong dialah murid yang dikasihi itu siapa?
murid yang dikasihi itu adalah Yohanes yang Enggak, menemani. saya tanya, yang ngomong. Coba Anda Yang buka ngomong. di dalam Yohanes 21 ayat 24, coba buka dulu deh. Yang Biar nggak ngomong- ngarang. Yang ngomong itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah mati, Bang, nggak sampai ke peristiwa penyaliban. Anda ini gimana sih? Iya, makanya Yohanes Pembaptis tidak sampai peristiwa penyaliban, tapi murid yang dikasih ya Yohanes juga. Yohanes Jadi namanya. orang mati ngomong gitu maksudmu? Tidak, Yohanes Pembaptis. Makanya tadi saya tanya sama Anda, yang ngomong dialah murid yang dikasihi, yang telah memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar tuh siapa? Itu Kok Anda Yohanes bilang Pembaptis. Yohanes? Hah? Itu Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis sudah mati ngomong gitu? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu memang Yohanes Pembaptis. Aduh, di Yohanes 21 itu Yohanes Pembaptis sudah mati belum? Yohanes Pembaptis sudah mati. Udah mati. Nah, di Yohanes 21 itu ada yang ngomong, dialah murid. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus. Kok Yesus? Ngawur aja, Yesus sudah terangkat itu. Aduh. Yesus Pade, sudah Pade. terangkat. Pak De, kalau Yohanes Setiawan udah mualaf Pak De. Nggak usah Nah, diomongin Yesus gitu. Setiawan udah mualaf dia. Ini. Itu dari dia ya. Namanya kan Jadi masing-masing. di situ dia Yohanes itu ngomong, dialah murid yang dikasihi yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu Yohanes ngomong, dialah murid yang dikasihi. Masa Yohanes sendiri? Gimana sih? Ayolah Bang, pakai otak lah Bang. Cerdas sedikit kau. Coba Soalnya kau buka dari- dulu deh, Yohanes 21, 24 itu kau buka coba. Ya, saya buka. Saya tahu Pak Ustadz. Soalnya menyangkut nama Yohanes ini kan ada dua, Yohanes Pembaptis yang Yohanes yang murid yang dikasih oleh Yesus, yang Ya. menamai Yesus sampai Bukit Golgota. Jadi ketika di ayat pasal 21 itu Yohanes Pembaptis sudah mati belum? Udah mati. Udah mati. Jadi dia ngomong. Orang mati ngomong. Tidak bisa. Nah, jadi siapa yang ngomong di situ? Yang ngomong di situ ya murid Yohanes yang dikasih oleh Yesus. Yohanes kan ada dua. Lah, ya kan ada dua. Yohanes Pembaptis sudah mati. Yohanes Pembaptis memang sudah mati, tapi Yohanes yang murid yang dikasih oleh Nah, Yesus. Yohanes Zebedius Ya, belum mati. ya. Ya kan? Nah, Ya, sekarang murid yang dikasihi itu siapa? Murid yang dikasihi itu adalah Yohanes Zebedius. Yohanes. Terus yang ngomong dialah murid yang dikasihi itu siapa? Yang ngomong itu Yohanes Pembaptis. Koplak nih orang nih, Yohanes Pembaptis sudah mati kok. Ngomong lagi gimana sih lu? Yang ngomong itu dialah murid yang dikasih Yesus. Coba kau buka dulu Yohanes 21, 24 deh. Buka dulu di situ. Coba bacakan saya. Coba baca dulu. Yohanes 21, 24 ya. Ya, coba kau baca. Coba deh kayak kalau Pak Ustadz pahami tentang dua murid itu. Iya, kita ini sedang mencari itu yang ngomong siapa, yang diomongkan siapa, kan gitu seharusnya itu. Coba kau baca dulu deh, biar enak kita. Coba. 21, 24 ya. Ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Oke, pertanyaan saya, yang ngomong dialah murid itu siapa yang ngomong? Yang ngomong itu Yesus. Bener-bener nih orang. Yesus sudah terangkat itu Bang. Aduh,
Gimana sih? Ayolah, jujurlah. Kalau menurut Siapa Pak yang Ustadz- ngomong itu? Kalau menurut Pak Ustadz yang ngomong ini siapa? Yohanes. Gimana sih? Yohanes yang Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang murid yang dikasih Yesus? Yohanes bin Zebedius. Berarti Yohanes yang murid yang dikasih Yesus dong. Nah, ini Yohanes bin Zebedius ngomong, dialah murid. Kalau yang ngomong itu adalah murid yang dikasih Yesus, terus yang ditunjuk yang dikasih Yesus yang satu itu siapa? Gimana sih ini orang? Oke, kita lanjut ayat 25 ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, ini yang ngomong siapa ini? Iya, di ayat 25 ini yang mengatakan itu Siapa? 24, 25 itu satu orang itu yang ngomong itu. satu Siapa orang itu? yang ngomong itu adalah murid Yesus berbicara kepada Yesus tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus. Berbicara tentang kesaksian Yesus. Iya. Ya. Itulah muridnya Nah, di sini kan dia ngomong nih, dia ngomong nih, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ini yang ngomong siapa? Yohanes. Yohanes. Terus yang diomongin siapa? Yang diomongi Yesus. Berarti Yesus itu murid yang dikasihi? Tidak. Udah. Padahal Yesus. ini, aduh bang, coba kau baca baik-baik deh. Dialah murid itu siapa? Dialah murid itu siapa? Makanya tadi saya pakai apa ya, cara ngomongnya orang bodoh biar Anda paham maksud saya. Yang ngomong siapa, yang diomongin siapa? Gitu loh. Kan yang ngomong dialah murid. Dialah Nah, murid. itu siapa? Kalau menurut Pak Ustadz itu siapa? Kalau menurut Pak Ustadz. Yohanes. Yohanes Zebedius atau Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis sudah modar, tidak mungkin ngomong. Berarti yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz Yohanes murid yang Yohanes bin dikasih. Zebedius. Yohanes bin Zebedius ngomong ada murid yang dikasihi. Berarti bukan dia. Paham? Paham. Nah, sekarang siapa murid yang dikasihi? Alah, jangan lelet lah bro. Otak itu jangan lelet lah. Ayolah. Macet. Sambil di tap-tap layar Ayolah. teman-teman ya yang ada di bawah. Jujur, Di tap-tap jujur. layar. Ini ada murid yang dikasihi yang diceritakan oleh Yohanes bin Zebedius. Nah, ini siapa ini murid ini? Ya berarti Yohanes tertuju pada orang lain lah. Murid yang Nah, lain. iya. Murid yang lain itu siapa? Tidak disebut nama di sini. Tidak disebut namanya. Makanya nanti kita tahu bang, siapa dia, yaitu Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena? Karena Maria Magdalena juga menyebut Yesus itu guru. Gimana? Yohanes 20 ayat 15. Ketika Yesus nongol itu, Maria Magdalena berkata Rabuni, yang dalam bahasa Ibrani yang artinya guruku. Rabuni artinya terbukalah. Oh, terbukalah gundulmu. Coba kau baca di situ Yohanes 20:15 tuh. Ya, sorry, guru. Iya, Rabu. Guruku. Yang lainnya aja deh, saya nyerah aku kalau lawannya seperti ini. Monggo yang lain silakan. Ben Boy, selamat malam Ben Boy. Berarti. Ben Boy, Ya, malam Bang. iya agamanya apa Bang Ben Boy? Kristen. Ya silakan kalau mau berdiskusi atau menanggapi silakan. Ya, izin Pak Ustadz, saya hanya menambahkan sedikit aja. Saya curiga nih dengan Yohanes 2 ini tentang pernikahan di Kana ini. Siapa yang nikah ini?
Kalau orang lain yang nikah, sepertinya apa urgensinya masuk di ayat ini, masuk di kitab merah. Dan ternyata setelah kita buka di Yohanes 2:4-nya, itu yang disebut ibu itu isinya seharusnya kalau ibu kan mitirai gitu ya, tapi guna istri gitu. Jadi saya curiga ya, jangan-jangan yang nikah ini yang disebut dikasih itu. Terima kasih. Terus kalau yang dimaksudkan oleh Abang cerdas menyatakan ayat itu merujuk kepada Maria Magdalena, lalu mengapa Yesus membuat mujizat pertama yang mengubah air menjadi anggur? Yang buat saya curiga, kenapa kalau tamu itu kok sibuk kali dalam acara itu? Seharusnya tamu itu duduk manis dong, bukan begitu sibuknya seperti orang yang punya hajatan. Itu satu. Kedua, original teksnya Yohanes 2:4 ini yang dikatakan ibu ini istri sepertinya, bukan sepertinya ya. Coba diterjemahkan tuh. Gunai, istri. Bukan mitra. Oke, saya pakai dalil juga ya. Yang dinyatakan di dalam pernikahan Kana itu, Yesus kan hadir di situ sebagai tamu dan dilayani. Tetapi kan tuan pesta kehabisan anggur. Tuan pesta mengumpulkan semua air di tempayan. Lalu ibu Yesus meminta kepada Yesus. Seketika itu air itu diubah menjadi anggur. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Bukan tentang Yesus atau Maria Magdalena menikah di situ. Itu pernikahan di Kana itu bukan merujuk kepada Maria Magdalena, Bang. Ya, Ode Pancoran, selamat malam, Ode Pancoran. Benar ya. Sebentar dulu, Bang. Gini. Sebentar dulu. Ode Pancoran, selamat malam. Saya sapa dulu ini ya, yang baru datang. Silakan dibuka mute-nya, Ode Pancoran. Tadi minta naik. Ode Pancoran. Aduh. Ya, dilanjut. Saya turunkan ini, Ode Pancoran. Lanjut, Bang Momi. Jadi di situ bukan merujuk kepada tentang pernikahan Maria Magdalena. Di situ terjemahannya walaupun di situ istri, tapi kan di situ tentang pernikahan di Kana. Di sini Yesus berkata, tulisan merah, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Kata ibu ini, kita buka store numbernya, Gunai, istri, bukan ibu yang sesungguhnya. Itu loh, ini seperti ada yang disamarkan. Saya bertanya sini ya. Jadi kata ibu dalam teks asli Gunai itu istri. Kau pelajarilah, Gunai istri. Kok bisa ya? Dari 2000 tahun yang lalu sampai di zaman yang 2024 ini baru segala terjemahan itu saya bacakan Bang ya, bacakan bahasa Yunaninya ya. Kai legai aute ho eosus ti amoi kai so ginai aupo hekai he hora mau heki he horamo. Nah, jadi ini di sini ada kata ginai, woman, diterjemahkan dalam bahasa Inggris woman, bukan ibu. Woman istri. Nah itu, ligai, ginai. Nih ya, saya tunjukkan ya. Ini terjemahan LAI ini kadang nggak sesuai sama Inggrisnya ya Bang. Nih, coba.
Coba dalam teks Inggris semua keseluruhan. Wamen bang, anda lihat aja di versi King James, Maksudnya jangan hanya di kata woman saja yang artinya istri, dari seluruh isi seluruh teks lah supaya kita bisa tahu kesimpulannya. Karena kalau ibu itu bahasa Yunaninya mater, dalam bahasa Inggrisnya mother. Itu. Ya saya tahu mother itu mama. Iya, mater. Dalam bahasa Yunaninya mater. Sekarang mungkin nggak sih Yesus itu menyebut ibunya, "Hei perempuan," gitu kepada ibunya sendiri? Kok nggak sopan kali Yesus ya? Oh, di situlah bukan Yesus nggak sopan, tetapi di situ kenapa Yesus memanggil ibunya hanyalah perempuan? Kalau Yesus diutus oleh Allah secara khusus menyampaikan firman Allah, dan Yesus derajatnya tinggi, bukan dari dunia ini. Kan Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia ini, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas." Oh, jadi mentang-mentang Yesus itu berasal dari atas boleh melecehkan ibunya gitu ya? Boleh merendahkan ibunya gitu? Kecuali Yesus sama manusia biasa seperti kita, nah itu boleh kita menyatakan Yesus tidak sopan gitu. Ya apalagi dia bang, apalagi dia semakin tinggi, seharusnya itu semakin menunjukkan akhlak semakin bagus. Contoh nih, saya kasih contoh ya, akhlak preman dengan akhlak Pak RT tentu beda kan? Beda. Perkataannya antara preman dengan Pak RT beda. Ya. Betul ya? Perkataannya Pak RT ya dengan perkataan Pak Bupati kira-kira lebih tinggi mana tata bahasanya, kesopanannya? Kalau lebih dibilang derajat ya Bupati tinggi. Enggak, ucapan-ucapan gitu kan. Mungkin Pak RT itu masih biasalah bergurau bercanda dengan bahasa-bahasa vulgar. Bupati kira-kira begitu enggak bang? Tidak mungkin kan, apalagi tidak presiden. Tentu lebih dijaga lagi segala ucapan dan sebagainya kan? Ucapannya sudah lain. Nah, apa maksud saya? Semakin tinggi derajat seseorang, seharusnya akhlaknya semakin bagus. Ini enggak. Semakin tinggi derajatnya, justru merendahkan orang lain. Bahkan kepada ibunya sendiri memanggil perempuan. Nah kan aneh kayak gitu. Oke, saya bisa buktikan kebenarannya karena Yesus derajatnya berasal dari Allah, penyampai firman. Jadi walaupun dari penilaian manusia bahwa itu sudah tidak sopan, tetapi Yesus tetap berasal dari Allah, sang sumber segala sesuatu. Jadi kalau manusia biasa saja bang, kalau manusia biasa saja tahu itu tidak sopan, apakah Tuhan tidak tahu kalau itu nggak sopan? Berarti akhlak manusia biasa lebih bagus daripada manusia yang turun dari surga gitu? Bukan begitu juga Pak Ustadz. Ya harus begitu, orang itu fakta kok. Kalau Anda berani enggak nyebut orang tua Anda, ibu Anda, "Hei perempuan," gitu, berani kau? Kalau nggak ingin dimasukkan lagi kau ke sana. Berani kau? "Hei perempuan," gitu? Oh nggak bisa, tapi kan nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa, mungkinkah orang yang derajatnya lebih tinggi bisa melakukan itu? Ya memang secara logikanya seperti Pak Ustadz katakan ini ya benar. Harus kita pakai logika lah bang. Kita itu diberi akal sehat oleh Tuhan, itu kita gunakan, jangan kita sampingkan bang ketika kita beriman bang.